Berteduh di hati Tuhan. Menjadi pohon zaitun di rumah Allah. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur 52. Fokus perenungan kita terambil di ayatnya yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita berada di tengah-tengah situasi menghadapi orang-orang yang mengkhianati kita? Orang-orang yang kelihatan begitu baik di depan kita, tetapi sebenarnya dia memiliki hati yang tidak baik kepada kita. Itu sedang terjadi di dalam diri Daud. Dan jika kita mengalami hal itu, apa respon kita? Saya percaya kita akan merasakan hati yang sangat kecewa dan sakit. Dan banyak orang ketika menghadapi pengkhianatan, menghadapi orang yang jahat kepada kita, namun di depan kita kelihatan begitu baik. Orang itu mungkin orang-orang yang ada dekat dengan kita, yang tahu keadaan kita. Saudara, itu pasti sangat mengecewakan dan sangat melukai hati kita. Dan ada banyak orang yang hidup penuh dengan kepahitan karena pengkhianatan. Namun saudaraku yang terkasih, dalam kondisi seperti itu, Raja Daud tidak mengalami kepahitan. Raja Daud tidak dikuasai oleh kemarahan dan kekecewaan. Sekalipun pasti memang ada rasa kecewa itu di dalam diri Daud, tetapi itu tidak menguasai hidupnya. Bahkan dia menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun yang tetap hijau daunnya di dalam rumah Allah. Saudara, mari kita mau melihat bagian ini dengan baik. Bagaimana mungkin Daud bisa menggambarkan dirinya seperti itu? Padahal di ayat yang pertama sampai dengan ayat 9 kita boleh menemukan satu keadaan yang sangat tidak baik terjadi di dalam hidup Daud. Daud menghadapi pengkhianatan, mengalami pengkhianatan dari seorang yang bernama Duk, orang Edom, yang memberitahukan kepada Raja Saul di mana Daud berada saat itu, yaitu berada di rumah Ahimelek. Dan saudara bisa melihat di dalam sejarah bagaimana Saul menyerang Ahimelek karena dapat berita dari Duk. Bayangkan saudara, ada pengkhianatan di sini. Duk mengkhianati Daud. Dan dari pengkhianatan itu, bukan hanya Daud yang terancam dibunuh, tetapi Ahimelek, orang-orang yang melindungi Daud ini, yang menjaga Daud di rumahnya, mereka semua terbunuh oleh Raja Saul. Saudara, ini mengerikan, bukan? Saudara, kita melihat di sini satu kejahatan yang sangat jahat sehingga Daud mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang merancangkan kejahatan, merancangkan penghancuran. Lidah mereka seperti pisau cukur yang diasah. Bahkan dikatakan mereka adalah orang-orang yang mencintai kejahatan. Tidak ada yang baik di dalam diri orang itu. Yang ada adalah dusta, bukan perkataan yang benar. Daud menggambarkan orang-orang ini adalah orang-orang fasik yang hidupnya begitu dekat dengan kejahatan, yang melakukan kejahatan tanpa rasa bersalah, yang menjalankan pengkhianatan tanpa merasa bersalah. Saudaraku, orang-orang seperti ini begitu jahat. Dan kelihatannya orang-orang yang jahat seperti ini dibiarkan oleh Tuhan. Dibiarkan ada, bahkan dibiarkan terus mengejar-ngejar akan hidup daripada Raja Daud, saudara. Saudara, apakah benar memang Tuhan membiarkan? Apakah memang benar Tuhan membiarkan orang-orang yang jahat ini terus melakukan kejahatannya? Saudara, sepertinya saat itu Tuhan tidak melakukan apa-apa kepada Daud. Sepertinya Tuhan tidak membela Daud, bukan? Yang ada adalah selalu saja Raja Saul menemukan Daud.
Bahkan di dalam ayat yang ke-54 yang kita sudah renungkan beberapa hari kemarin, sudah menemukan juga Daud menghadapi pengkhianatan dari seorang yang bernama Sifi, orang Sifi, yang mengatakan dia adalah orang-orang yang juga memberitahukan kepada Daud di mana Daud bersembunyi. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya sangat wajar jika Daud begitu kecewa, begitu sakit hati dan akhirnya dikuasai akan kepahitan. Itu artinya dia menjadi kering. Saudaraku, kejahatan orang lain terhadap kita, rancangan-rancangan yang tidak baik yang diberikan orang kepada kita, itu bisa membuat hidup kita hancur dan rusak. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Daud menyadari, saudara. Dia tahu bahwa semua kejahatan dari orang-orang itu yang kelihatannya dibiarkan oleh Tuhan itu bisa membuat hidupnya kering dan hancur. Tapi Daud mengatakan, tetapi aku tidak seperti itu. Karena apa saudara? Karena aku ini pohon zaitun yang tetap hijau di dalam rumah Allah. Kuncinya adalah Daud mau mengatakan bahwa yang terpenting di dalam menghadapi semua kejahatan ini adalah berada di dalam rumah Allah. Dirinya bagaikan pohon zaitun yang ada di rumah Allah. Ini kuncinya, saudaraku. Kita tidak bisa menghalau musuh-musuh kita. Kita tidak bisa berada di dalam kondisi yang selalu aman. Kita tidak pernah bisa jauh dari yang namanya pengkhianatan dan orang-orang yang membenci dan tidak menyukai kita. Saudaraku, Daud di dalam rumah Allah, dia bisa melihat bagaimana penghukuman pasti akan terjadi atas orang-orang fasik. Ketika kita berada di luar rumah Allah, mungkin kita akan melihat orang-orang fasik itu kelihatan begitu kuat dan begitu hebat dan sepertinya dibiarkan oleh Tuhan untuk menghancurkan hidup kita. Tidak, saudara. Itu karena kita berada di luar. Tapi kalau saudara dan saya sama seperti Daud memikirkannya bahwa kita berada di dalam rumah Tuhan, maka saudara, semua musuh-musuh itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita pohon zaitun yang ada di dalam rumah Allah. Saudara, kalau saudara punya pohon mangga itu ada di dalam rumah saudara. Saudara, sekeliling saudara tidak bisa berbuat apa-apa kepada pohon mangga itu. Karena pohon mangga yang ada di dalam rumah saudara itu milik saudara. Saudara akan menjaga pohon mangga itu, bukan? Saudara akan melindungi pohon mangga itu. Tetapi kalau pohon mangga itu adalah pohon mangga yang ada di luar rumah saudara, maka saudara tidak punya hak untuk menjaganya. Saudaraku, Tuhan akan menjaga hidup saudara dan saya jikalau saudara dan saya ada di dalam rumah Allah. Artinya saudara dan saya berada dalam pelukan Tuhan, berada di dalam perlindungan Tuhan, berada dekat dengan Tuhan. Kuncinya bukan bagaimana musuh-musuh itu, bagaimana orang-orang yang jahat kepada kita, jangan fokus di situ. Kuncinya adalah kita berada di mana. Kita ada di dalam rumah Allah atau kita ada di luar sana. Kalau kita ada di dalam rumah Allah, kita seperti pohon zaitun yang akan tetap hijau. Pengkhianatan orang, kejahatan orang terhadap kita, bahkan rancangan-rancangan yang begitu jahat terhadap kita, itu tidak menjadi persoalan, saudara. Itu tidak akan membuat kita kecewa sampai kita penuh dengan kepahitan dan akhirnya kita menjadi seperti pohon zaitun yang kering daunnya dan tidak akan pernah bisa berbuah. Tapi sebaliknya, kalau kita berada di dalam rumah Allah, daun pohon zaitun kita akan tetap hijau. Sekalipun ada pengkhianatan, sekalipun ada orang-orang yang berusaha menghancurkan kita, sekalipun kita berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Tidak perlu takut, saudara. Karena di dalam rumah Allah, Allah akan melindungi kita. Allah yang akan membela kita. Bukan saja membela dan melindungi, Allah yang akan berhadapan dengan orang-orang fasik yang jahat itu. Duk tidak pernah bisa lepas dari Tuhan.
Bahkan Daud di dalam rumah Allah bisa melihat bagaimana penghukuman itu akan terjadi pada orang-orang fasik itu. Saudaraku yang terkasih, saya tidak pernah tahu saudara apakah pernah mengalami seperti Daud alami. Mungkin saudara mengatakan, aku begitu pahit, aku begitu sakit, aku begitu kecewa. Karena orang itu melukai aku. Karena orang itu telah menusuk aku dari belakang. Orang itu mau menghancurkan hidupku. Saudara jangan takut. Mari kita koreksi. Yang paling penting adalah hari ini, koreksi kita ditanam di mana. Biarlah kita menjadi pohon zaitun yang ditanam di rumah Allah. Maka kita tidak akan terpengaruh dengan yang negatif. Karena kita adalah milik Allah. Allah yang akan menjaga, melindungi, dan membela kita. Dan jangan pernah menyimpan kesalahan, kejahatan dari orang lain terhadap kita. Karena segala perbuatan yang jahat, segala rancangan-rancangan yang jahat, semua pengkhianatan pasti akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Penghukuman bukan dari kita. Kita tidak perlu membalas dendam. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang penting adalah kita berada di dalam rumah Tuhan. Maka yang terjadi saudara, Daud di dalam ancaman ini, Daud tetap bisa bersyukur. Itu di ayat yang 11. Daud bersyukur kepada Tuhan. Daud dikatakan di sini mau memasyurkan nama Tuhan. Daud menjadi orang-orang yang bisa melihat Tuhan bertindak. Saudaraku, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bekerja bagi orang-orang yang berada di dalam rumah Allah. Mari saudaraku, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Kita menjadi pohon zaitun yang ada di mana? Di rumah Allah kah? Atau di luar rumah Allah? Jangan pusingkan dengan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan terpengaruh dengan pengkhianatan orang terhadap kita. Tetaplah berada di dalam rumah Allah. Jadilah pohon zaitun yang tetap menghijau di dalam rumah Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.